Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, oke, baik anak-anak. Hari ini berjumpa dengan Bapak. Kita akan masuk materi kita adalah taat pada budaya hukum. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita lihat dulu bangku kita. Di bawahnya ada enggak sampah-sampah atau udah rapi? Udah, Pak. Oke, baik. Karena kuliah ini jam kita ini agak rawan ya, ngantuk kalian semua ya. Baik anak, supaya kalian tidak ngantuk, apa ada membuat kalian supaya tidak ngantuk lagi nih. Ada yel-yelnya lagi. Ketika bapak nanti bilang selamat pagi, kalian bilang pagi luar biasa. Oke anak-anak, kita coba ya. Apa yang bilang bapak tadi? Pagi luar biasa. Oke, kita coba ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke anak-anak, setelah dialognya mungkin anak-anak lebih fokus lagi untuk pelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran anak-anak, alangkah baiknya kita berdoa, kita harus berdoa supaya pembelajaran kita berlancar dan baik dan aman. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa yang sedikit mungkin menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik anak-anak. Oke anak-anak, kita pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada bab 2, di mana bab 2 ini kita akan belajar tentang membangun budaya taat hukum. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita ke sana, saya mau tahu nih, apa sih itu budaya menurut anak-anak semua gitu. Budaya itu apa sih? Dan hukum itu apa gitu. Itu merupakan pemantik dasar buat anak-anak selanjutnya nanti supaya bisa memahami materi ini. Ayo, siapa yang tahu apa dengan budaya? Oke, baik. Saya akan jelaskan sedikit. Materi kita adalah taat pada budaya hukum. Oke, budaya. Apa sih itu budaya, anak-anak? Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, tidak apa-apa. Kalau tidak tahu, mari kita belajar sama-sama untuk materi ini. Budaya itu adalah kebiasaan. Selanjutnya, turun-temurun. Dilakukan secara berkelompok. Oke, jadi dari pengertian singkat ini dapat kita simpulkan budaya adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara turun temurun. Contohnya apa anak? Nah, karena kita di sini lebih banyak suku Karo. Contohnya apa? Yang ada yang tahu? Oke, ada yang bilang ada GGA. Senjata GGA apa lagi? Kerja tahun. Senjata apa? Landep. Itu merupakan salah contoh budaya yang dilakukan secara turun temurun. Jadi apa kaitannya budaya taat hukum, Pak? Oke, kita jelaskan hukum apa lagi? Hukum. Ayo, siapa yang tahu apa itu hukum? Baik, ada yang bilang hukum walaupun suaranya kecil saya dengar. Hukum itu adalah mengikat, terikat, tertulis. Baik, kita yang dengar. Tertulis, terikat, memaksa. Oke, jadi kita akan simpulkan apa sih budaya taat hukum. Jadi yang dapat kita simpulkan anak-anak adalah budaya taat hukum itu adalah suatu kegiatan yang kita lakukan secara turun temurun
yang dilakukan secara terpaksa dan terikat. Itu yang dimaksud dengan budaya taat hukum. Makanya anak-anak, sebagai kita sebagai siswa di kelas 10, kita harus membudayakan hukum kita supaya kita taat hukum jauh dari kata sanksi. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada materi selanjutnya. Oke, materi selanjutnya kita bisa lihat buku kita ya anak-anak. Oke. Selanjutnya ketika kita sudah mempelajari budaya taat hukum, selanjutnya kita akan mempelajari kesadaran hukum. Apa sih itu kesadaran hukum menurut anak-anak semua? Kesadaran hukum itu adalah kembali pada diri kita sendiri. Kesadaran berarti kepedulian hukum. Kenapa sih menurut kalian itu kalian peduli terhadap hukum? Ada yang tahu kenapa orang-orang peduli terhadap hukum? Tidak tahu. Oke. Buka bukunya anak-anak supaya kita memulai pembelajaran kita. Supaya anak lebih tahu apa sih itu kesadaran hukum. Oke. Yang pertama yang kita harus tahu kesadaran hukum itu yang pertama kalian harus tahu apa itu hukum, apa saja jenis hukumnya, dan memahami tujuan hukum tersebut supaya kalian bukan sekedar melihat tapi sekedar merasakan tujuan hukum itu. Oke, baik anak, buka bukunya selanjutnya. Tujuan hukum yang pertama adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Ayo anak-anak, contohnya di kelas ini kita membuat tata tertib. Tujuannya apa? Untuk membuat tertib supaya kita tidak ribut, supaya kita pakai baju yang sesuai dengan arahan. Begitu dengan hukum. Hukum ini bertujuan untuk ketertiban. 1. Tujuan hukum. 2. Hukum. 1. Ketertiban. Ketertiban masyarakat. Oke. Tanpa hukum, suatu negara tidak akan tertib. Contohnya di lampu di jalanan, mungkin banyak nanti orang yang naik sepeda motor tidak pakai helm, yang balap-balap sehingga terjadi kekacauan. Itu makanya tujuan hukum ini menjaga ketertiban masyarakat. Itu yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari. Baik anak-anak, kita akan buka lagi kita selanjutnya tujuan hukum ini. Yang kedua adalah menciptakan keadilan. Menciptakan keadilan. Oke, menciptakan keadilan. Memang hukum ini bisa memberikan keadilan, Pak? Baik, itu pertanyaan pemantik buat anak-anak semua. Hukum memberikan keadilan bagi masyarakat yang tidak merasa adil. Contohnya, ketika anak dilecehkan atau direndahkan, mulai dari perkataan, anak-anak bisa menuntut keadilan dari hukum, karena itu merupakan dari hak anak-anak untuk mendapatkan keadilan dari hukum. Contohnya, anak-anak dipukul tidak tahu sebabnya. Contohnya juga ada barang Anda dicuri orang tanpa sepengetahuan Anda bisa melaporkan kepada pihak berwajib dengan menciptakan meminta keadilan dari pihak tersebut. Oke anak-anak, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan lagi materi kita. Setelah tujuan hukum, kita akan memasuki materi kita, yaitu adalah sumber hukum di Indonesia. Apa aja sumber hukum yang ada di Indonesia, Nana? Ya, ada 2 sumber hukum Indonesia. Sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Apa saja contoh hukum yang tertulis? Ada yang tahu? Oke, buka bukunya anak yang di buku kita. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Oke, hukum tertulis. Hukum tulis. Contoh
contoh Bude 45. Selanjutnya ada lagi anak-anak undang-undang. Oke. Undang. Ada lagi anak-anak? Ada lagi, itu terakhir peraturan pemerintah. Oke, peraturan pemerintah. Oke, selanjutnya ini adalah bagian dari tertulis. Selanjutnya adalah bagian yang tidak tertulis, yang tertulis itu secara lisan. Apa itu contohnya? Ada istiadat, norma, itu merupakan salah satu bentuk hukum yang tidak tertulis. Oke, baik anak-anak. Selanjutnya kita adalah melanjutkan pembagian hukum dan substansi penegakan hukum. Oke, mungkin ada bertanya-tanya, siapa saja sih penegak hukum di Indonesia ini? Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Mungkin anak-anak bertanya-tanya kan? Oke, baik, Bapak sini akan jelaskan. Siapa saja substansi penegakan hukum? Oke. Yang pertama anak-anak, substansi penegakan hukum itu adalah siapa? Ayo, ada yang tahu? Oke, ada juga pemerintah. Pemerintah itu adalah bagian dari kepolisian, kejaksaan, ya gitu. Udah tahu siapa tadi saya bilang anak-anak? Kejaksaan, kepolisian, Oke, yang pertama adalah kepolisian. Oke, kepolisian ini apa tujuannya anak-anak? Kepolisian ini ada tujuannya menangkap, menyelidiki. Contohnya ada terjadi kekerasan, polisi ini adalah yang akan menangkap pelakunya. Contohnya ada begal, tawuran, itu adalah tujuan dari polisi. Dia menangkap orang-orang yang melanggar hukum yang sudah kita buat. Oke. Selanjutnya adalah kejaksaan. Kejaksaan di mana itu contohnya? Apa aja kejaksaan Pak? Kejaksaan itu adalah bagian penyelidik atau bagian yang ketika sudah ditangkap polisi, makanya si pelaku akan dikirim kepada jaksa. Jaksa akan lebih dilanjuti lagi prosesnya, contohnya apa yang dia terdakwa, dana apa yang dia didakwakan, bagaimana ekonominya, itu adalah tugas dari kejaksaan. Tujuannya untuk mendapatkan kepastian hukum. Oke, selanjutnya adalah nomor 3 adalah hakim. Hakim siapa Pak? Hakim itu adalah bagian dalam persidangan. Ketika pelaku ditangkap oleh polisi lalu dikirim ke kejaksaan, kejaksaan akan mengirim ke persidangan. Di persidangan akan dihadiri oleh si hakim. Hakim akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau pembuktian terkait kejahatan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh si pelaku. Selanjutnya, ketika ada putusan dalam hakim Pak, kemana lagi nanti si para pelaku? Makanya yang terakhir itu adalah kelembagaan masyarakat. Oke, kelembagaan masyarakat ini apa Pak? Bagaimana kok ini terakhir kelembagaan masyarakat ini adalah seperti sipil. Itu bagian dari Kemenham di mana lebih terperincinya penjara gitu. Itu lebih kasarnya. Makanya ini adalah substansi penegakan hukum di negara kita. Ini adalah prosedur dalam penegakan hukum. Jadi anak-anak, apakah ada yang ingin melanggar hukum? Tidak. Karena hukum itu bersifat mengikat dan terikat. Oke, terikat dan terpaksa anak-anak. Oke. Oleh karena itu anak-anak di dalam pembelajaran kita di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, kita sebagai warga negara, sebagai pelajar harus taat pada hukum supaya negara kita aman, tentram,
dari kekacauan. Baik anak-anak, tadi ada Bapak ada sebuah games yang berupa permainan tahun. Mungkin anak-anak akan membentuk kelompok. Oke, ada satu kelompok 5 orang. Oke, sekarang dibentuk ya anak-anak, supaya nanti Bapak memberikan setiap kelompok satu handphone, karena handphone tadi ada Bapak udah pinjam dari beberapa teman, supaya nanti anak-anak bisa bermain kahut. Oke, udah dibentuk semua kelompoknya? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, saya akan mengajari anak-anak untuk membuka linknya. Oke, linknya akan saya udah kirim. Lihat sekarang, oke, di dalam game kahutnya teman anak-anak, kalian hanya mempunyai waktu 5 detik dalam menjawab pertanyaannya seperti benar atau salah gitu. Siapa yang lebih cepat akan tertinggi nilainya di HP Bapak. Oke, sudah bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke, saya akan mulai ya. 1, 2, 3. Oke, baik anak-anak, di HP Bapak kelompok 3 dapat skor 530. Kelompok 2 dapat skor 400. Dan kelompok berapa ya? Kelompok 1 dapat 300. Jadi pemenang dalam tahun kita ini adalah kelompok 3 juara 1, kelompok 2 400, dan kelompok 1 300 itu juara 3-nya. Oke anak-anak, cukup menarik pembelajaran kita hari ini tadi terkait budaya taat hukum. Harapan Bapak sebagai kita siswa kelas 10, marilah kita mempelajari hukum, taat terhadap hukum, supaya hukum ini adalah bagian dari kehidupan kita. Bagaimana setiap langkah, setiap ucapan itu adalah yang diikat oleh hukum. Jadi anak-anak, marilah kita menjunjung tinggi hukum. Mari kita menghargai kepolisian, kejaksaan, hakim, dan kelembagaan masyarakat, karena dia juga yang akan menentukan keadilan terhadap kita. Mungkin sekian materi kita hari ini anak-anak. Harapan saya nanti setelah ini saya memberikan tugas kepada anak untuk dikerjakan di rumah, supaya nanti materi yang saya jelaskan lebih didalami lagi dan lebih dibagi oleh anak-anak selanjutnya. Baik anak-anak, minggu depan kita akan masuk terkait dengan pemilu, di mana harapan Bapak materi pemilu udah bisa baca-baca di dalam buku kita, supaya di pertemuan selanjutnya kita lebih semangat lagi, lebih semangat lagi untuk belajar. Sekian pembelajaran dari Bapak. Apabila ada salah kata atau perkataan yang tidak benar, saya meminta maaf. Oke anak-anak, karena ini kita mau pulang, saya juga ada yel-yel nih, yel penutup supaya lebih semangat. Oke anak-anak, ketika saya bilang nanti A, yang bilang C, dan gerakannya seperti A yang buat ke B, gini. Ketika saya bilang A, kalian bilang gini. Ya, kita bilang B, kalian bilang ke U. Oke. Kita mulai ya. Ya, Pak. A. Oke. C. U. A. C. U. Oke. Baik anak-anak. Urusan kita udah teruji. Alangkah baiknya harapan Bapak nanti pulang dari ruangan ini tetap jaga ketertiban keluar dari kelas, mau di jalan raya atau dimanapun, karena keselamatan itu terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita pulang dari tempat ini, karena kita mulai dari awal dari doa, maka akhir juga kita akan tutup dengan doa. Sebelum kita mulai meninggalkan tempat ini, mari kita berdoa menurut percaya dan keyakinan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, udah bisa disusun bangkunya dengan rapi ya.